Pasangan yang telah menikah selama 10 tahun, masih terpaku seperti pengantin baru. Wanita keluar, sang suami pun dengan hati-hati membungkus selendang istrinya. Wanita itu datang ke rumah sakit dan baru saja mengganti pakaiannya. Hati-hati, dia menemukan ada rambut di syal. Dia mengambil rambutnya dan melihat dengan hati-hati. Warna dan panjang rambut ini, jelas bukan miliknya. Hal ini membuat wanita itu terganggu, bahkan menjemput anakku dari sekolah. Dia sama untuk masing-masing. Wanita dengan rambut berwarna penuh dengan keraguan. Wanita bertemu sekretaris suami di sekolah. Belajar dari sekretaris, suami berangkat kerja jam 5 setiap hari. Tapi suaminya berbohong kepadanya bahwa dia tidak pulang kerja sampai jam 7. Apa yang dia lakukan dalam 2 jam itu? Malam hari, wanita memanfaatkan suami untuk mandi. Saya diam-diam memeriksa telepon suami saya, tapi tidak menemukan apa-apa. Dia bertanya-tanya apakah dia terlalu banyak berpikir. Pada hari kedua, wanita itu pergi bekerja dan mengobrol dengan sahabatnya tentang hal itu. Tapi pacarnya pasti mengatakan kepadanya bahwa dia terlalu banyak berpikir. Wanita itu masih gelisah sepanjang hari. Dia memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan lebih awal. Dia pergi ke bawah ke perusahaan suaminya. Tentu saja, pada jam 5, saya melihat suami saya keluar dengan seikat bunga. Wanita itu dengan cepat menyetir setelah mengikuti suamiku ke pinggiran kota. Dia baru sadar, sang suami datang mengunjungi ibu mertuanya. Sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Datang semua datang. Dia juga mampir untuk melihat ibu mertuanya. Lihat istri, sang suami mengatakan kepadanya bahwa dia sering datang mengunjungi ibu mertuanya. Wanita santai sedikit, tapi dia masih memiliki perasaan yang samar bahwa ada sesuatu yang salah. Dia pergi ke staf untuk mendapatkan vas untuk meletakkan bunga di. Staf memberitahunya, ibu mertuamu selalu mengatakan dia menginginkan anak laki-laki. Bisakah kamu datang hari ini? Orang tua itu pasti sangat senang, dan dikatakan bahwa suami wanita itu belum datang lebih dari setengah tahun. Panggil saja sesekali. Setelah mendengarkan wanita itu lapar, kenapa suami berbohong pada diri sendiri? Wanita ini kesal, dia tidak bisa mengerti. Syal suami, bagaimana saya bisa memiliki rambut yang bukan milik saya? Suami berangkat kerja jam 5. Saya berbohong pada diri sendiri bahwa saya pulang kerja jam 7. Saya belum melihat ibu mertua saya selama lebih dari setengah tahun. Mengapa Anda membohongi diri sendiri bahwa Anda sering datang menemui ibu mertua Anda setelah pulang kerja? Dia memikirkannya sebelum dan sesudah, tetapi masih tidak bisa mengerti. Pada saat ini, suami datang dan memberitahunya. Dia pergi ke pesta presiden distrik. Wanita itu mengatakan dia diundang juga, dan katakan ayo pergi bersama. Ternyata wanita itu adalah wakil presiden rumah sakit. Mengunjungi istri presiden, jadi saya diundang. Suami tidak menyangka istrinya diundang juga. Terlihat enggan, tapi tidak ada alasan untuk menghentikannya. Di pesta, pria itu melangkah maju untuk berbicara dengan presiden. Semoga bisa menaiki hubungan ini, tapi orang-orang tidak peduli padanya. Adegannya sangat memalukan. Istri melihat penampilan suami yang rendah hati, memutuskan untuk membantunya. Dia berjalan untuk menyapa istri presiden. Istri presiden langsung mengenalinya, langsung semangat. Wanita memperkenalkan suaminya kepada orang banyak. Boleh dikatakan, semua orang baru saja mengobrol dengan pria itu. Istri presiden mengajak wanita mengunjungi pameran. Dia selalu memuji wanita untuk karir mereka yang sukses. Dan suami muda, wanita itu memandangi rambut istri presiden dengan serius. Warna ini panjang ini, sanjungan di sebuah pesta. Wanita tidak tahan lagi. Dia pergi ke lorong untuk mencari udara, tetapi bertemu dengan mantan pasien, Xiao Jiang. Xiao Jiang sekarang menjadi pelayan di sini, dan dia sering dianiaya oleh suaminya. Kedua wanita malang itu mengobrol dalam sekejap. Begitu benih keraguan mulai, sulit untuk dihentikan. Secara tidak sengaja, wanita itu terjaga sepanjang malam lagi. Pada hari kedua, wanita itu menemukan Xiao Jiang. Biarkan dia membantu melacak suaminya. Sebagai hadiah, dia dapat membantu Xiao Jiang mengajukan permohonan pengobatan gratis. Xiao Jiang berjanji padanya untuk mengikuti pria itu di sini. Lingkungan kaya menegaskan ide-ide wanita. Kemudian dia mengambil gambar nomor plat dan mengirimkannya ke wanita itu. Wanita itu menerima telepon dari Xiao Jiang. Pesan yang dikonfirmasi. Tidak dapat menahan, dia menangis. Xiao Jiang mengingatkan wanita untuk memperhatikan celana pria. Jelas tidak nyaman. Bisa jemput anak dari sekolah. Dia masih berpura-pura bahagia. Saya pergi ke pesta ulang tahun suami saya. Dia melihat keluarga presiden datang. Dia melirik plat nomor. Itu persis sama dengan apa yang dikirim Xiao Jiang kepadanya. Pada saat ini, istri presiden dengan gembira mengobrol dengan suaminya. Dia melihat melalui bagasi suaminya. Ternyata itu semua barang pribadi suaminya. Sebuah ponsel juga ditemukan. Timbau sebenarnya adalah gambar seorang wanita. Duduk di sebelah istri presiden saat ini. Dia melihat melalui gambar-gambar di dalamnya. Sebenarnya ada mereka dengan rekan kerja dan pacar mereka. Apa manfaat pernikahan bagi wanita? Bukan hanya sang suami yang mengkhianatinya. Teman-teman di sekitar saya juga membantu menyembunyikannya bersama. Sendirian dalam gelap, tapi baru berangkat kerja keesokan harinya. Putri ketua datang ke rumah sakit. Dia bahkan meminta seorang wanita untuk memperlakukannya dengan nama. Lagi pula, itu tidak robek, atau putri konsorsium. Wanita itu tidak mengatakan apa-apa. Perlakukan secara pribadi wanita ini yang menghancurkan kebahagiaannya. Setelah beberapa pemeriksaan, ternyata putri presiden sedang hamil. Wanita itu berpura-pura tenang dan bertanya apa yang akan dia lakukan. Pada saat ini, putri ketua juga sangat bingung. Lagi pula, tidak ada cahaya, dan dia tidak yakin apakah pria itu akan bertanggung jawab. Pergi setelah mengatakan itu, dan wanita itu gelisah tentang hal itu sepanjang hari. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya.
Wanita yang duduk sendirian di mobil menangis setelah pulang kerja. Dia datang ke sini hari ini jelas provokatif. Menipu terlalu banyak. Wanita itu mencari seseorang untuk diajak bicara. Tapi semua orang di sekitarnya menipunya. Satu-satunya hal yang bisa dia pikirkan, Xiao Jiang yang mengatakan yang sebenarnya. Dia datang ke tempat tinggal Xiao Jiang, tetapi menemukan bahwa Xiao Jiang sedang dipukul dan ditendang oleh pacarnya. Wanita itu melangkah maju untuk menghentikan pria itu dan menyelamatkan Xiao Jiang. Pria itu masih ingin menyentuhnya, tapi dia mengancam akan mengirimnya ke rumah sakit jiwa. Aura itu ketakutan. Kemudian dia membawa Xiao Jiang ke rumah sakit untuk mengobati lukanya. Dua wanita malang mengobrol. Wanita itu bertanya pada Xiao Jiang bahwa pria itu melakukan ini padamu. Kenapa kamu tidak meninggalkannya? Xiao Jiang berkata jika aku tidak menginginkannya. Tidak ada yang menginginkannya. Dia hanya dalam suasana hati yang buruk, tapi bukan orang jahat. Dan berkata dia ingin menjadikannya pria yang baik. Xiao Jiang bertanya pada wanita itu, bagaimana denganmu, dokter? Wanita itu tidak berbicara untuk waktu yang lama, bahkan dia sendiri tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dia mirip dengan Xiao Jiang. Xiao Jiang dipukuli di sekujur tubuh, tetap tidak meninggalkan pria itu. Dan untuk anak saya punya yang lengkap. Keluarga juga berusaha memenangkan hati suaminya. Setelah kembali ke rumah, dia berinisiatif untuk berkomunikasi dengan suaminya. Dia ingin suaminya mengakui kesalahannya. Keluarga memulai kembali. Namun, sang suami tak hanya membantah keras. Dia bahkan menamparnya dan mengatakan dia menjengkelkan. Keduanya bertengkar hebat. Suami membanting pintu, dan dia benar-benar kecewa. Tak lama setelah itu, wanita tersebut menerima pemberitahuan bahwa ibu mertuanya sedang sakit kritis. Di depan ranjang rumah sakit, ibu mertua mengambil tangannya dan memberitahunya, untuk pria, bersikaplah murah hati dan toleran. Suatu hari kamu akan bangun. Wanita mendengarkan. Benar saja, ibu mertua semuanya ke arah putranya. Dia sudah tahu semuanya. Mengapa semua orang mengkhianati diri mereka sendiri? Menipu diri sendiri. Wanita memutuskan untuk melawan. Dia sampai di rumah. Wanita ini tidak tahan lagi. Suami mengkhianatinya, teman membantu menyembunyikan. Bahkan ibu mertua beralih ke anak bajingan itu. Dia sampai di rumah dan mulai mengobrak-abrik kotak. Saat itulah wanita itu tahu, bukan hanya semua tabungan dalam keluarga tidak atas nama sendiri, dan tidak banyak yang tersisa. Bahkan polis asuransi anak saya, mereka semua diambil oleh suami saya untuk hipotek. Wanita hanya tahu ketika mereka memeriksa akun, rumah itu juga digadaikan oleh suami. Tapi dia tidak tahu, ternyata suami saya sudah mempersiapkan hari ini. Betapa ironisnya ini, didedikasikan untuk rumah ini. Saya tidak berharap mendapatkan hadiah seperti itu, bahkan dalam suasana hati yang buruk. Bahkan jika ibu mertua ini selalu melihat ke arah putranya. Tetapi wanita itu masih merawat ibu mertuanya yang sakit parah. Dia menyuruh ibu mertuanya untuk bercerai. Ibu mertua terus mengatakan itu adalah kesalahan wanita itu. Dia pikir wanita terlalu kuat. Anak seperti itu, wanita tidak bisa mempercayainya. Ini benar-benar menipu ibu dan anak. 안 돼요, 어머니. 태호 씨가 어떻게 망하는지. Malam hari, sang suami mengirim pesan teks yang mengatakan bahwa dia harus bekerja lembur di perusahaan. Wanita yakin suaminya berbohong padanya. Untuk mengumpulkan lebih banyak bukti, dia langsung meluncur ke bisnis suaminya, memegang telepon dengan video menyala. Sepanjang jalan, dia membuat gambar yang tak terhitung jumlahnya di benaknya. Datanglah ke pintu kantor. Dia baru saja membuka pintu dan masuk, tapi keluar malu. Nasib buruk. Suami benar-benar bekerja lembur dengan rekan-rekannya kali ini. Wanita itu buru-buru menemukan alasan untuk mundur. Pria dengan wajah bingung. Pada hari kedua, wanita itu menerima kabar kematian ibu mertuanya. Diperkirakan akan marah. Ketika dia tiba, suami sudah berteriak. Di pemakaman nenek, seorang rekan berbisik. Meskipun itu adalah pemakaman, tapi itu juga melegakan bagi wanita. Biaya rumah sakit karena sakit ibu mertua. Biaya pengobatan ditanggung oleh wanita. Tahun-tahun ini, suami tidak pernah membawa pulang sepeser pun. Suami sangat dekaden. Wanita menghiburnya. Dia tidak peduli menerima tamu. Namun, melihat kedatangan presiden dan istrinya, pria itu segera berbalik 180 derajat. Ada obrolan dan tawa menunggu di depan dan di belakang sadel. Benar-benar lupa itu pemakaman ibu. Wanita tidak tahan lagi. Keluar untuk bernafas. Pada saat ini, putri ketua juga datang. Pria itu mengangkat telepon dan keluar. Wanita itu mengikuti suaminya ketika dia melihatnya. Dia melihat plat nomor yang familiar. Saya mendengar suami saya memanggil saya di dalam mobil. Musik untuk lamaran pernikahan. Dia berbalik dengan sedih. Suami memeluk wanita beberapa hari kemudian. Terima kasih atas kerja kerasnya hari ini. Wanita itu membuangnya begitu saja tanpa berpikir. Pada saat ini, di sebelah putri presiden, tetangga baru, wanita itu melangkah maju dan memeluk suaminya dengan penuh kasih sayang. Tangan terkepal erat. Suami mengkhianatinya dan memindahkan semua hartanya. Dia melihat ke belakang, menekan semua keengganan dan jijik di hatimu. Mulailah mengumpulkan bukti secara diam-diam. Dia meminta Xiao Jiang untuk bertindak sebagai ibu hamil. Pindah di sebelah putri presiden, menyusup ke interior musuh. Keduanya yang sama-sama ibu hamil memiliki topik yang sama. Segera menjadi teman baik. Hari berikutnya, wanita itu menerima presiden yang menemani temannya ke dokter. Keduanya dengan santai mengobrol. Dan adegan ini kebetulan dilihat oleh pacar saya. Sahabat mati otak ini mengkhianatinya lagi. Segera panggil suami wanita itu. Wanita itu mengatakan dengan sengaja atau tidak sengaja bahwa dia akan menemukan putrinya. Sebuah objek. Presiden adalah orang yang terkenal, kaya dan licik. Tempatkan wajahmu lebih penting dari hidupmu. Tidak ada ruang bagi orang lain untuk membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Dia memberitahu wanita bahwa putrinya adalah orang yang sangat pintar. Dia tahu bagaimana melindungi dirinya sendiri. Saat itu suami saya datang dengan panik.
Setelah menyapa, saya mengirim ketua pergi. Wanita itu bertanya mengapa dia ada di sini. Pria itu berkata dengan hati nurani yang bersalah bahwa dia kebetulan lewat di dekat sini. Presiden yang mendengarkan wanita itu. Ketika saya sampai di rumah, saya bertanya kepada putri saya apakah dia sedang jatuh cinta. Biarkan dia membawa pulang pacarnya. Putri bergumam, jadi dia meminta putrinya untuk segera putus, dan mengatakan dia akan mengatur kencan buta untuknya. Istri presiden mengatakan bahwa putrinya baru-baru ini bertambah berat badan. Putri presiden juga sangat mudah tersinggung saat ini. Pada malam hari pria itu menjawab telepon dan keluar, dan Xiao Jiang bergegas kembali setelah menerima pesan wanita itu. Barusan ambil foto suami wanita itu naik ke atas. Dia menyalakan perekam video untuk menyesuaikan sudut, menunggu untuk memotret pria yang keluar. Saat itu, pacar Xiao Jiang menemukannya, dan menyambar videonya. Hari berikutnya, pacar Xiao Jiang mengambil video itu dan datang ke rumah sakit bersama gadis itu. Orang minta 30 juta. Jika tidak, beritahu dunia tentang penguntitan suaminya. Dan berkata untuk memberi wanita itu 3 hari untuk bersiap. Wanita itu kelelahan. Benar-benar rumah bocor dan hujan semalaman. Juga mengalami kekacauan ini. Semalam, putri presiden dan suami wanita itu bertengkar hebat. Pria ventilasi di mobil tak lama setelah itu, lalu pergi. Saat ini, putri presiden juga dalam dilema. Tekanan orang tua. Pria menunda-nunda tanpa henti. Perut semakin besar dari hari ke hari. Dia duduk di tanah menangis tak berdaya. Bel pintu berbunyi. Setelah membuka pintu, menemukan bahwa Xiao Jiang berdiri di pintu dengan wajah terluka. Setelah memasuki rumah, Xiao Jiang berkata bahwa dia ingin menggugurkan anak itu. Pacar adalah orang yang tidak bertanggung jawab, sering kekerasan dalam rumah tangga, dan membual bahwa putri presiden jauh lebih bahagia darinya. Punya pacar yang sangat mencintaimu. Putri presiden tidak bisa menahan perasaan sedih. Dia memberitahu Xiao Jiang bahwa dia dalam dilema sekarang. Pria itu terus menunda-nunda. Intinya wanita itu tahu semuanya, masih bertahan untuk tidak bercerai, dan katakanlah wanita itu nakal, orang yang sangat sombong. Dan saat ini wanita itu memakai headphone di rumah. Melihat wanita ini tidak sabar untuk mencabik-cabik suaminya. Belum lama ini dia menerima kartu memori. Isi di dalamnya mengejutkannya. Video diambil oleh anak saya. Ternyata sang anak sudah lama mengetahui tentang pengkhianatan ayahnya terhadap ibunya. Tetapi putranya tidak ingin menceraikan keduanya. Tidak pernah menyebut diri saya sendiri. Suami telah mentransfer semua properti. Apa yang dia lakukan membuat hatinya sakit. Beberapa kesalahan tidak bisa dimaafkan. Memikirkan masa depan anakku. Wanita merasa bahwa sesuatu harus dilakukan. Dia menemukan tetangga yang adalah seorang akuntan. Keuangan perusahaan suami sudah diwakilkan oleh tetangga. Baru tahu dari tetangga, perusahaan suami saat ini hanyalah cangkang kosong. Dan dia diam-diam telah mentransfer lebih dari 300 juta properti. Wanita itu meminta tetangga untuk memberinya beberapa materi terperinci. Tapi tetangga penolakan dengan alasan informasi pelanggan tidak dapat diungkapkan, dan menjelaskan bahwa dia menunggunya di hotel terlambat. Wanita itu mengabaikannya dan pergi. Kemudian wanita itu menemukan seorang pengacara. Pengacara memberitahunya, tanpa mengetahui harta suamimu, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk pelestarian properti. Ini akan memakan waktu sekitar 2 minggu. Pengadilan akan memberitahu suamimu dalam 2 minggu. Anda harus bersabar selama ini. Jangan biarkan dia melihat kekurangannya. Setelah bertemu dengan pengacara, wanita akan pergi. Pacar Xiao Jiang muncul kembali. Dia masih meminta wanita itu 30 juta. Segala macam ancaman dan buat wanita siap sesegera mungkin. Wanita sangat sulit. Masalah keluarga tidak terselesaikan. Pacar Xiao Jiang mengancamnya setiap 3 hari. Bahkan para tetangga menatapnya. Dia hampir terbunuh oleh mobil saat berjalan di jalan. Pulang ke rumah, tidak dapat menahan lebih lama lagi. Dia berlutut dan menangis. Adegan ini dilihat oleh suami di lantai atas. Ternyata pria bisa begitu tidak berperasaan. Dia berbalik langkah demi langkah. Keesokan harinya wanita itu menyuruh suaminya untuk membawanya ke tempat misterius. Suami bertanya kemana dia pergi. Wanita itu berkata bahwa Anda akan tahu kapan Anda pergi. Pria yang memprovokasi detak jantungnya. Melihat tujuan akan meningkatkan harga. Pria itu ketakutan setengah mati. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan seorang wanita. Aku hanya ingin berhenti. Tapi wanita telah memimpikan peradaban. Wanita ini langsung pergi ke pintu untuk merobek bajingan itu. Bajingan itu sangat marah. Baru saja, pasangan itu mengetuk pintu rumah presiden. Sungguh luar biasa melihat dua presiden dan istri mereka. Karena mereka tidak mengundang mereka sama sekali. Tapi aku masih mengundang mereka berdua masuk. Suami merasa tidak enak ketika dia melihat ini. Tapi Anda hanya bisa menggigit peluru dan masuk. Rumah presiden luar biasa. Wanita saat berkunjung, sambil memuji selera presiden dan istrinya. Tanpa menunggu undangan, ia mengusulkan untuk mengunjungi lantai 2. Sang suami berkata dengan gugup bahwa lantai 2 adalah ruang pribadi. Itu kasar. Ketua mengatakan tidak apa-apa. Datang ke lantai 2. Wanita mengambil vas. Suami menyuruhnya untuk meletakkannya, dan mengatakan itu akan menyenangkan. Pada saat ini, putri presiden keluar. Wanita melepaskan tangan setelah 1 kali melihat. Vas itu hancur berkeping-keping. Melihat puing-puing. Wanita mengatakan barang orang lain tidak boleh disentuh dengan santai. Ini mengacu pada wajah putri dan suami presiden berubah menjadi hijau. Putri presiden menanyainya, mengapa Anda membobol rumah Anda sendiri? Wanita itu berkata bahwa gadis kecil itu benar-benar tidak berpendidikan. Saya tamu yang diundang oleh ibumu. Putri presiden yang marah tidak bisa berkata-kata. Pasangan itu kemudian pergi untuk makan malam. Wanita tidak menunggu mereka untuk berbicara. Hanya menyesap anggur merah. Mejanya memalukan. Istri presiden bertanya kepada wanita itu dengan hati-hati. Apakah ada sesuatu yang mengganggumu?
Wanita menoleh ke suami, mengatakan masalahnya adalah dia. Orang-orang di meja terkejut lagi. Suami panik saat ini. Katakan saja dia mabuk dan ingin menariknya pergi. Wanita berbicara langsung. Sepertinya putrimu sedang hamil. Kamu belum tahu. Presiden dan istrinya tiba-tiba menjadi jelek. Putri mereka juga malu. Istri presiden bertanya kepada putrinya apa yang terjadi. Putri menatap pria itu. Tapi pria itu menggelengkan kepalanya. Saya tidak berani mengaku melihat wanita ini. Katakan ini adalah pria yang disukai putri Anda saat berlutut. Saat ini, saya hanya tahu cara melarikan diri. Wanita itu melanjutkan dengan mengatakan tolong jaga putrimu. Katakan padanya bahwa suami orang lain tidak boleh disentuh. 说完，女人起身潇洒离去。 Saya belum pernah melihat pria yang tidak tahu malu. Istri yang dikhianati. Dia juga berteriak dan membentak istrinya. Baru saja, wanita itu datang ke pintu dan merobek bajingan itu. Bajingan, setelah mengambil departemen pengejaran mereka berjalan pergi. Kemudian suami saya mengejarnya. Ambil seorang wanita, tanyakan padanya mengapa dia harus melakukannya. Wanita itu berkata aku memberimu banyak kesempatan, tapi Anda tidak pernah hanya menipu. Tidak menyangka, pria itu kesal dan menyalahkan wanita itu pada gilirannya. Mengatakan dia mengacaukan keluarga presiden adalah menghancurkan karirnya. Dan tanpa malu bertanya pada wanita itu, apakah jatuh cinta itu dosa? Wanita tidak bisa mempercayai telinganya. Apakah bajingan yang mengkhianati pernikahan juga layak dicintai? Wanita patah hati. Dia sudah tercekik untuk sementara waktu. Saya curhat ke suami saya, lalu dengan keras menyuruh suaminya untuk bercerai. Wanita itu menyuruhnya untuk tidak melihat putranya lagi. Tanpa menunggu suaminya bereaksi, dia melangkah pergi. Setelah wanita itu pergi, pria itu duduk di tanah dan mulai tercengang. Dia sepertinya telah kehilangan segalanya dalam sekejap. Saat itu, putri presiden datang. Saya pikir itu akan menjadi berantakan. Tak disangka, teh hijau sederhana ini masih mempercayainya. Lebih rela menyerahkan martabatnya untuknya. Bahkan bukan orang tuamu sendiri. Suami menerima penyelesaian perceraian wanita pada hari berikutnya. Dia segera memanggil wanita itu. Mengatakan dia tidak akan menyerahkan hartanya dan putranya. Biarkan wanita itu menunggu dan melihat. Wanita itu datang ke rumah sakit dengan perasaan bingung. Semua orang di sekitar menunjuk padanya. Pacar menyuruhnya untuk bergegas dan melihat online. Hanya wanita yang tahu. Ternyata seseorang memfitnahnya secara online karena sakit jiwa. Tidak menghormati pasien. Tidak cocok untuk jabatan wakil dekan. Segera wanita itu dipanggil ke kantor dekan untuk berbicara. Saya membuka pintu dan menemukan suami saya ada di dalam. Dia melaporkan kepada dekan bahwa wanita itu menginstruksikan pasien untuk mengambil gambar keberadaan sendiri. Tidak tahu malu untuk mengatakan bahwa bahkan jika aku mengkhianatimu, tetapi Anda mengancam untuk menginstruksikan pasien. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang normal. Wanita membela. Suami makin tak kenal lelah. Berbicara sepanjang waktu merangsang seorang wanita. Bahkan ibu mertua dalam kecelakaan mobil. Kelumpuhan dan tersangka kematian pada wanita. Wanita yang tak tertahankan itu menampar masa lalu. Pria di tengah. Dia langsung meminta dekan untuk membuka penilaian mental untuk wanita itu. Wanita itu lari dengan marah. Dia tidak berharap untuk menikah selama bertahun-tahun. Suami sangat tidak tahu malu. Dia baru saja pergi. Pria itu mengikuti. Dua orang, kamu mengejarku. Segera pria itu menyusul wanita itu. Dia baru saja memarahi wanita. Dia hendak keluar dari mobil dan menghentikan wanita itu. Tendangan akselerator membanting setir. Perlahan menabrak pria itu. Pria itu memarahi istrinya. Akibatnya, wanita itu menendang pedal gas dan membanting setir. Pukul dia. Sementara sang suami masih shock. Wanita pergi. Dia pergi ke sekolah anaknya. Masuk langsung ke ruang kelas tempat kelas diajarkan. Ketika pria bergegas ke sekolah, kata guru anak itu dijemput oleh ibunya. Wanita berlari liar. Anak ketakutan di dalam mobil. Putranya bertanya kemana dia pergi. Wanita itu sedang terburu-buru dan tidak mengatakan apa-apa. Anak beruang menawarkan untuk menelepon ayah. Terlepas dari kehidupan mereka, ambil saja telepon dari ibu yang mengemudi. Untuk keselamatan hidup, wanita membuang telepon. Wanita itu membawa putranya ke tepi sungai yang terpencil. Beritahu anakku dengan sungguh-sungguh, ayah telah mengkhianati kita. Kamu akan tinggal bersama ibumu mulai sekarang. Tapi anak bodoh itu berkata, ayah baru saja mengkhianati ibu. Tidak mengkhianati saya. Saya juga mengeluh bahwa ibu saya hanya tahu cara bekerja. Dan memohon ibuku untuk tidak menceraikan. Dia ingin tinggal bersama ayahnya. Aku akan pergi mencari ayahku. Wanita memegang putra. Dia menjadi emosional. Dia berteriak pada putranya, meminta anakku untuk memilih tinggal bersamanya. Putra mundur selangkah demi selangkah ke tepi tebing. Suami kesal karena memotong petunjuk putranya. Wanita itu bernama. Dia memberitahu pria itu bahwa dia telah kembali ke rumah. Suami bergegas pulang. Temukan putra Anda segera setelah Anda masuk. Tapi tidak ada tanda-tanda anaknya. Wanita mengatakan kepadanya bahwa putranya telah meninggal. Kemudian wanita itu mengambil kata dan kemudian suaminya. Saya belajar trik ini dari suami saya. Pria itu kemudian menjambak rambut wanita itu. Tanya dia kenapa. Wanita itu berkata untuk membalas dendam padamu, untuk mengirimmu ke neraka. Pria itu telah kehilangan akal sehatnya. Dia meraih leher wanita itu dengan keras, berbalik dan lempar wanita itu ke TV. Wanita menabrak lemari TV dan jatuh ke tanah. Kemudian pintu terbuka. Anak laki-laki masuk. Dia melihat ibunya pingsan di tanah dengan wajah haus darah. Semua orang tercengang. Pria melihat putranya hidup, sering mengatakan satu nafas. Dia ingin dekat dengan anaknya, tapi putranya terus mundur. Dia memberitahu pria itu mulai sekarang, kamu bukan ayahku lagi.
lagi, melihat istri memegang tangan putranya. Pria itu tiba-tiba mengerti bahwa ini juga rencana istrinya. Seminggu kemudian, wanita meletakkan stempelnya, mengakhiri pernikahan. Pengacara mengucapkan selamat kepada wanita karena mendapatkan semua yang dia inginkan. Juga diterapkan ke pengadilan untuk perintah no kontak. Pria tidak akan diizinkan menyentuh putra mereka selama 2 tahun. Pria bajingan ini akhirnya kehilangan segalanya. Namun, saat ini, putri presiden berlutut di depan ayahnya. Sebenarnya memohon untuk pria itu. Pada hari ini, seorang wanita dan putranya sedang duduk di jalan dan beristirahat. Saya kebetulan melihat keluarga seorang pria bersiap-siap untuk mengemudi, meninggalkan kota. Anak sudah di depan mata. Pria hanya bisa melihat dari kejauhan. Wanita itu menatap putranya dan tersenyum lega. Tapi yang dia tidak tahu adalah, bajingan ini akan segera kembali dan berurusan dengan wanita ini sangat licik. Tidak hanya datang ke pintu untuk merobek bajingan dan bajingan, dia bahkan mendapat hak asuh atas putranya. Dan berhasil membiarkan suaminya keluar rumah. Dalam 2 tahun terakhir, dengan kepergian mantan suamiku, dia dan putranya akhirnya menjalani kehidupan normal. Hari ini wanita itu menerima undangan. Di dalamnya ada foto grup keluarga mantan suami. Mereka juga memiliki seorang putri yang cantik. Ternyata putri presiden berlutut dan memohon pada ayahnya. Tolong orang, mengandalkan sumber keuangan keluarga ketua. Pria telah makmur dalam 2 tahun terakhir, pulang sekarang, dan mengadakan pesta besar. Seorang wanita tahu bahwa 9 dari 10 itu untuk dirinya sendiri. Pertama, dia mengungkap perilaku memalukan putri presiden, merusak reputasi keluarga ketua yang kuat, memaksa mereka meninggalkan kota. Melihat foto keluarga 3 ini, wanita tahu pertarungan besar akan terjadi lagi. Sisi lain, putri presiden berdiri di depan rumahnya yang mewah. Lihat ke bawah, pekerja di bawah membawa barang-barang. Dia akan mengadakan perjamuan besar, undang selebriti lokal dari semua lapisan masyarakat untuk berpartisipasi. Dia akan mengumumkan kembalinya mereka kepada semua orang. Anak yang baru saja selesai sekolah. Saya melihat ayah saya belum melihat dalam 2 tahun. Jemput aku dengan mobil mewah. Para siswa sedang berdiskusi. Katakanlah sutradara terkenal ini adalah ayahmu. Mereka semua melemparkan pandangan iri. Seorang pria membawa putranya untuk makan malam di restoran mewah-mewah. Dia juga membawakan anaknya hadiah yang dia suka. Ayah dan anak, yang sudah lama tidak bertemu, rukun. Pada saat ini wanita tersebut berpartisipasi dalam kegiatan rumah sakit. Dan istri presiden mengirim undangan ke jamuan makan. Semua orang menyanjung, puji menantunya karena menjanjikan. Saat istri presiden memegang undangan, langkah demi langkah menuju seorang wanita. Semua orang terkejut. Lagi pula, ada wanita. Siapa yang tidak tahu keluhan dan keterikatan mereka sebelumnya? Dao sedang menunggu untuk melihat lelucon wanita. Wanita yang tak terhindarkan itu mengangguk dengan sopan. Pada saat ini, istri presiden menunjukkan tatapan menghina, menggosok bahu dengan seorang wanita. Semua orang melihat bahwa wanita itu tidak mendapatkan undangan. Mereka semua menertawakannya. Wanita mendapat telepon dari guru setelah kembali ke rumah. Katanya anaknya gak sekolah. Terburu-buru, dia menyetir untuk menemukan putranya. Tapi saya bertemu mobil mantan suami saya di persimpangan. Anak sedang duduk di mobilnya. Kemudian anak saya turun dari mobil dan berjalan pulang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wanita bertanya kepada mantan suaminya apa yang ingin dia lakukan, dan menyuruhnya untuk tidak mengganggu kehidupan ibu dan anak mereka. Pria secara alami tidak setuju. Keduanya putus. Mengobrol setelah makan malam. Anaknya berinisiatif memberitahu ibunya. Dia tidak akan pergi ke pesta di rumah ayah. Wanita itu sangat lega mendengar putranya mengatakan ini. Beberapa hari kemudian, jamuan makan di rumah mantan suami sukses digelar. Tamu tiba. Rekan rumah sakit misterius setelah pulang kerja. Sepertinya dia sengaja menghindarinya hari ini. Ini bukan kencan, ini reuni kelas. Wanita memanggil putra. Anak laki-laki itu berkata bahwa dia pergi ke rumah teman sekelasnya dan akan pulang terlambat. Wanita harus makan apapun yang mereka mau. Kemudian dia mendapat pesan teks. Di dalamnya ada foto grup mantan suami dan anak di jamuan makan. Pria ini mengandalkan mahar ayah mertuanya. Orang yang bercampur dengan orang seperti anjing. Baru saja kembali dan mengadakan perjamuan besar. Mengumumkan comeback-nya. Semua orang memakai topeng kemunafikan di pertemuan itu. Berbicara kesopanan yang menyanjung. Tampaknya telah melupakan hal-hal memalukan yang dilakukan keluarga pria itu sebelumnya. Seorang pria membawa putranya mengunjungi vilanya. Dan menunjuk ke kamar kosong dan memberitahu anak saya. Katanya itu kamarnya. Anak terkejut. Pria itu melanjutkan dengan mengatakan bahwa kamu dapat pindah kapan saja. Juga membuat berbagai janji. Saya tidak tahu kapan ibu tiri sudah berdiri di pintu. Dia memanggil pria itu ke samping. Ini menanyakan mengapa pria itu tidak membicarakannya dengannya. Buat keputusanmu sendiri. Pada titik ini dia sangat kesal. Tertawa di bawah. Ada senyum di wajah semua orang. Sahabat terbaik yang mengatakan di depan seorang wanita bahwa dia tidak akan datang. Kolega, tetangga, termasuk putra wanita itu, ada di antara mereka. Tepat ketika semua orang kecanduan pesta. Wanita mendorong pintu masuk. Sesaat seluruh ruangan menjadi hening. Wanita menyapu. Lihatlah orang-orang palsu ini. Kemudian mantan suaminya turun. Dia mempertanyakan mengapa wanita itu ada di sini. Dan menyuruh wanita itu untuk segera pergi. Wanita itu memberitahunya siapa yang langka. Dia baru saja datang untuk menjemput putranya. Pria itu mengatakan perjamuan sudah berakhir. Dia akan mengirim putranya kembali. Wanita secara alami tidak setuju. Saat itu, putri presiden datang.
Katanya pada wanita itu, hanya orang yang diundang yang bisa masuk ke sini. Wanita itu dengan agresif mengeluarkan kartu undangan dari tasnya. Saya melihat mantan suami saya dan mengatakan bahwa Anda tidak mengirimkannya kepada saya. Siapa itu? Putri Presiden menoleh untuk melihat suaminya. Mukanya hijau. Pria itu menundukkan kepalanya dengan rasa bersalah. Wanita tidak peduli tentang mereka. Lempar kartu undangan ke Putri Presiden. Saya pergi ke lantai atas kamar demi kamar untuk menemukan anak saya. Wanita itu tercengang ketika dia datang ke kamar tidur utama. Tata letak seluruh ruangan. Dari foto pernikahan hingga gaya piyama. Barang-barang di kamar mandi. Itu sama dengan kamarmu sendiri. Wanita luar biasa. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan mantan suaminya. Saya tidak menemukan anak saya di lantai atas. Wanita turun ke bawah. Pada saat ini, mantan suaminya sedang memberikan pidato di jamuan makan. Berbicara dengan istrinya, sama seperti dulu. Keluarga terlihat sangat hangat. Wanita terlihat sedih. Seharusnya itu miliknya. Tepat saat dia akan pergi, Putri Presiden menghentikannya. Tanpa malu-malu mengatakan bahwa saya berharap wanita dapat memberkati mereka. Wanita tidak berbicara. Berjalan pergi dalam tampilan penuh. Setelah keluar, wanita itu melihat putra yang tidak memuaskan. Bahkan, putranya melihatnya begitu dia datang. Sembunyikan saja. Wanita itu memanggilnya kembali. Ini adalah musik yang diputar di ruang perjamuan. Itu lagu saat wanita itu menikah. Dia merasakan sakit kepala yang membelah seketika. Semua pengaturan mantan suami dirancang untuk mempermalukannya. Dan